Selamat pagi semuanya. Ya, selamat untuk kita bersama-sama boleh berbakti kepada Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan dan membahas satu tema yang berjudul murid yang palsu, ya, dalam rangka menyambut hari Jumat Agung dan Paskah. Untuk itu mari kita melihat sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayatnya yang ganjil, saudara-saudari membaca ayat-ayatnya yang genap. Lukas 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ya. Nah, saudara, kita semua tahu Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Dan di antara muridnya ada seorang yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Dari bagian pembacaan firman Tuhan tadi, kita boleh mengetahui Yudas Iskariot ini badannya dimasuki oleh iblis. Karena ada iblis di dalam tubuhnya, maka mulailah dia mempunyai pikiran-pikiran, rencana yang jahat. Di antaranya ia mau mencari kesempatan bagaimana bisa menjual Yesus. Tujuannya untuk mendapatkan uang. Oleh karena itulah maka ia menghubungi para pimpinan agama Yahudi. Dan bersama-sama berunding bermufakat untuk merencanakan bagaimana bisa menangkap Yesus. Karena selama ini mereka berusaha menangkap Yesus, tapi selalu Yesus dapat melepaskan diri. Oleh karena itu, para pemuka agama Yahudi mengharapkan melalui bantuan daripada Yudas Iskariot sebagai murid Tuhan, bisa berhasil menangkap Yesus. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa rencana jahat Yudas ini dapat terwujud. Yesus benar-benar ditangkap, diadili, disiksa, dan kemudian disalib di atas kayu salib. Oleh karena pagi ini temanya adalah murid yang palsu, maka kita tidak membicarakan mengenai kesengsaraan Tuhan, tapi kita fokuskan untuk melihat apa yang dimaksudkan dengan murid yang palsu itu. Nah, saudara, dengan pengkhianatan daripada Yudas Iskariot ini sehingga memisahkan dia dengan ke-11 orang murid.
Dengan pengkhianatan ini jelas kita melihat murid di antara murid-muridnya mana yang asli maupun yang palsu. Nah, jelas kita mengetahui bahwa yang palsu itu adalah Yudas Iskariot. Nah, tema kita adalah murid yang palsu. Untuk mengetahui apa yang dimaksudkan palsu dan siapakah yang palsu, maka kita akan fokuskan pemikiran kita kepada Yudas Iskariot. Yang dimaksudkan murid yang palsu, yang pertama, murid yang palsu itu bersifat internal. Yang saya maksudkan internal itu adalah murid Tuhan Yesus bukan berada di luar komunitas para muridnya, tetapi berada di dalam. Ya, di dalam. Ini ibarat kita kalau di gereja, banyak sekali jemaat-jemaat yang palsu, ya, atau yang dikenal dengan jemaat KTP, ya, jemaat Kristen kulit dan sebagainya itu bukan di luar gereja, tapi berada di dalam gereja. Demikian pula nabi-nabi palsu, ya, yang coba menyelewengkan firman Tuhan itu, keberadaan mereka bukan di luar, tetapi di dalam gereja. Sama seperti perumpamaan yang dikemukakan oleh Yesus. Tuhan Yesus mengatakan ada seorang menaburkan benih gandum. Tahu-tahu pada malam harinya ada orang yang jahat menaburkan benih yang jahat. Sebab itu hal-hal yang coba menyelewengkan kebenaran firman Tuhan, yang mau menghancurkan gereja Tuhan bukan orang-orang yang berada di luar, justru berada di dalam gereja. Mungkin saudara belum pernah mendengar, ya, belakangan ini di Indonesia dimasuki oleh ajaran sesat yang luar biasa, ya, luar biasa pengaruhnya. Ajaran bidat ini dikenal dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pernah dengar saudara? Atau gereja kilat dari timur. Yang dipimpin oleh seorang wanita yang menyebut dirinya adalah Kristus perempuan. Kalau membaca literatur yang mereka terbitkan, kalau kita nggak berhati-hati, apa yang dikemukakan itu masuk di akal. Ya. Apa yang mereka kemukakan, mereka pergunakan dasar teologis yang kelihatan akurat tetapi salah. Dia mengatakan, aku Kristus perempuan. Karena apa? Karena Kristus yang laki-laki, ya, zamannya sudah berlalu, diganti dengan zaman yang baru. Zaman anugerah sudah berlalu, sekarang diganti oleh zaman kerajaan. Dulu dipimpin oleh seorang laki-laki, maka sekarang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, kalau saya lanjutkan ini nanti kita nggak pulang, ya. Jadi saya singkatkan saja. Bidat ini muncul tahun 50-an, ya, di Tiongkok. Terus menyebar oleh karena pimpinannya mau ditangkap oleh pemerintah Tiongkok, melarikan diri ke Jepang lalu ke Amerika. Di Amerika kan bebas, ya. Di sana mereka mengembangkan sayapnya dan berhasil. Ya. Anggotanya makin lama makin banyak. Kemudian mereka hijrah ke Eropa, ya, Afrika, dan sekarang ke Asia. Belakangan ini masuk di Indonesia. Saya dosen mengajar bidat 20 tahunan, ya, di STT. Untuk ajaran-ajaran sesat itu selalu saya perhatikan. Tetapi bidat ini saya nggak tahu.
Baru saya tahu ada hamba Tuhan yang melayani di Papua, khusus menelepon saya, memberitahukan hal ini. Saya sampai bingung, saya bilang saya nggak tahu. Tolong berikan saya brosur-brosur mengenai ajaran ini. Diberikan, dan saya cari juga di internet dan sebagainya. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan langsung saya susun buku dalam rangka untuk membantu jemaat menghadapi ajaran sesat ini. Karena apa? Ruang geraknya luar biasa hebatnya. Dalam waktu singkat ini banyak sekali orang-orang Kristen terseret dan percaya pada ajarannya. Ya, saudara tahu nggak cara kerjanya? Mereka bukan bekerja di luar gereja, tapi bekerja di dalam gereja. Pertama ya menurut apa yang saya lihat dalam brosurnya dan kesaksian daripada gereja-gereja Tuhan khususnya di Amerika memberitahukan mereka mengutus orang-orangnya disebarkan ke gereja-gereja, datang sebagai tamu pertama. Biasanya kita melihat, wah orang baru, tepuk tangan kan begitu, ya kan? Dia betul-betul ya masuk ke dalam dan menjadi anggota gereja yang baik. Mereka bergaul demikian ya baiknya, sehingga lama-kelamaan kita anggap dia sebagai saudara dalam Tuhan kan. Nah, setelah dia kenal anggota mereka, kenal anggota kita, mulailah dia melakukan strateginya. Yaitu diantaranya ya sebenarnya orang yang namanya ajaran sesat, untuk mencapai tujuannya mereka menghalalkan segala cara, diantaranya setelah dia kenal mulailah antar jemaat diadu domba dengan cara menyebarkan rumor-rumor ya. Kepada si A, dia memberitahukan si B itu tahu nggak mengatain kamu begini-begini. Dia pergi ke C mengatakan si D itu mengatain kamu demikian, sehingga di dalam gereja terjadi kekacauan. Sehingga antar anggota jemaat saling prasangka. Aduh, ini pendeta tua mulai ngawur dia nih ya. Hal-hal yang sangat sepele pun sulit dia ucapkan. Maka terjadilah perpecahan di dalam tubuh gereja. Mulailah dia mengatur strategi. Daripada kamu di gereja ini nggak tenang, ya, selalu saling memfitnah, yang tidak ada dikatakan ada, yang tidak ada diusahakan supaya ada. Wah gereja ini nggak baik, dah pergi ke gereja saya. Dengan demikian orang lalu terkecoh masuk ke gereja. Ini bukan hanya rumor, banyak terjadi. Nah, di Indonesia mulai, di Papua banyak itu yang yang terkecoh. Dan yang hebatnya itu begitu dia masuk ke gereja kilat dari timur ini, langsung sifatnya berubah menjadi ganas. Dia itu ada satu saudaranya ya, setelah percaya di rumah menjadi kacau. Dia lihat televisi dihancurkan. Istrinya dipaksa untuk ikut, tidak mau istrinya, dikejar mau dibunuh. Mengapa demikian? Ada latar belakangnya, cuma kita nggak ada waktu. Nah saudara, ajaran-ajaran sesat, murid-murid Kristus yang palsu itu ruang kerjanya bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Dan ini mereka bekerja bukan main-main, ini merupakan fakta. Baru-baru ini saya diajak pergi untuk bertemu dengan seorang anggota gereja yang sudah mulai meninggalkan gereja mengikuti ajaran sesat. Khusus saya dipanggil. Dikira karena saya pakarnya, kira-kira begitu mungkin ya. Tahu ajaran sesat. Kau enggak saudara, dalam pembicaraan itu wah banyak teorinya.
Tapi saya sudah tahu apanya namanya. Di mana untuk memegang apa yang salah begitu. Yang terakhir saya bertanya, saudara percaya enggak Allah kita itu Allah Tritunggal? Dia mengatakan, saya tidak percaya. Lalu saya adu argumentasi. Sampai dia terpojok, dia mengatakan tetap saya tidak percaya. Maka luar biasa sekali, luar biasa ini pekerjaan gelap. Mengapa berhasil tidak heran. Karena di belakangnya di backup oleh kuasa kegelapan yaitu iblis, ya. Sama seperti Yudas Iskariot, sebelum melakukan kejahatan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, dikatakan iblis masuk ke dalam tubuh. Untuk itu maka anggota gereja perlu waspada. Ya. Jangan saudara hanya merasa datang ke gereja 1 minggu 1 kali. Mendengarkan firman Tuhan is okay. Ya kan? Tidak, saudara. Kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kita perlu untuk belajar ya dari buku-buku rohani, khususnya kalau kita tahu ada ajaran begini, kita harus pelajari, baca buku itu. Supaya tahu seperti orang Jawa mengatakan, "Ziji zibi, baican baisen." Artinya, kalau kita mau mengalahi musuh, perlu kita mengetahui kekuatan diri sendiri dan kekuatan lawan, maka tatkala kita berperang, pasti kita akan mencapai kemenangan. Dalam rangka tema ini, saya sengaja menyinggung hal ini karena menjadi konsen saya. Saya bikin buku itu ada kalanya saya bagi-bagikan hamba-hamba Tuhan. Tapi sayang banyak di antara mereka bersifat acuh tak acuh. Tapi saya mengharapkan saudara setelah mendengar ini, baik-baik mempersiapkan diri, kalau perlu kita mengadakan apologia untuk menolong mereka yang tersesat untuk dikembalikan kepada Tuhan. Ini yang pertama saudara, yang kemudian yang kedua. Mengapa mereka bisa menjadi murid yang palsu? Karena motivasi, saudara. Kalau kita perhatikan ke-12 murid Tuhan, termasuk Yudas Iskariot di dalamnya. Mereka sama-sama menerima panggilan Tuhan. Mereka sama-sama dibina oleh Tuhan. Bersama-sama melayani, bersama berjalan bersama, makan bersama, tidur bersama, semuanya sama. Tetapi mengapa akhirnya berbeda? Yang 11 menjadi murid yang sejati, tapi Iskariot ini menjadi murid yang palsu. Tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu terletak kepada motivasinya. Kalau ke-11 murid itu mereka dipanggil menjadi murid Tuhan, benar-benar karena Tuhan. Mereka dipindah, dibina, diajar, ajaran surgawi. Mereka dengan sungguh-sungguh menerimanya. Bukan saja menerima, bahkan melaksanakannya. Sehingga mereka mempunyai dasar teologis yang kokoh kuat. Bukan saja demikian, mereka melayani. Memang benar-benar melayani. Melayani untuk apa? Untuk Tuhan. Berkorban. Untuk apa? Berkorban untuk Tuhan. Tetapi berbeda dengan Yudas Iskariot. Karena motivasinya tidak benar. Dia dipanggil untuk mengikuti, dia ikut. Dibina, dia dengarkan. Bekerja, dia mau. Tapi oleh karena motivasinya bukan untuk Tuhan. Tapi untuk keuntungannya. Maka berakhir jelas berbeda.
Pernah di dalam suatu pesta, tiba-tiba seorang wanita datang ke hadapan Tuhan Yesus dengan sebotol minyak narwastu yang harganya 300 dinar. Berarti 10 bulan gaji pekerja nilainya. Lalu mencurahkan di atas kepala Tuhan. Mengurapi Tuhan. Tatkala semuanya melihat dengan tercengang, kemudian Yudas berdiri berteriak. Perempuan itu menghambur-hamburkan uang saja. Minyak narwastu demikian mahalnya. Seharga 300 dinar, kenapa dibuang-buang begitu saja? Alangkah baiknya mempergunakan itu menolong orang miskin. Wah, kelihatannya apa yang dikemukakan oleh Yudas ini masuk di akal. Tetapi sebenarnya Alkitab menyebutkan maksudnya bukan demikian. Seolah-olah dia memperhatikan orang miskin. Mengeritik ini, mengeritik itu tanpa mengetahui mengapa. Sampai wanita ini mencurahkan minyak narwasti itu di atas diri Tuhan. Ya, sebenarnya itu dalam rangka Tuhan menghadapi kematiannya. Dia tidak tahu. Oh, seolah-olah dia itu orang yang baik hati, yang memperhatikan orang yang miskin. Tetapi kemudian Alkitab menjelaskan, bukan karena itu. Karena apa? Karena dia adalah orang yang tamak. Dia sebagai bendahara kelompok itu. Tapi sering-sering dia mencuri uang kelompoknya itu. Orang yang demikian bisa memperhatikan orang miskin? Jelas tidak. Sebab itu jelas kita dari sini melihat Yudas Iskariot mengikuti Yesus. Seolah-olah mengasihi Yesus, seolah-olah bersungguh-sungguh untuk Yesus. Tetapi padahal dia mempunyai motivasi yang tidak baik, yaitu demi keuntungan pribadi. Oleh karena itulah maka dia disebut murid yang palsu. Nah, saudara, hal ini dicatat di dalam Alkitab adalah untuk mengingatkan kita. Wah, saya tahu itu Yudas memang murid yang palsu. Tanpa sadar ada kalanya kita itu salah satu murid yang palsu itu. Mungkin kita tidak seperti Yudas mengkhianati, ya. Tidak. Tetapi banyak hal-hal yang menunjukkan secara tidak langsung kita sebenarnya adalah Yudas Iskariot di dalam gereja. Seolah-olah di luar kita itu begitu mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya apakah demikian? Saudara dan saya yang hanya tahu dan Tuhan tahu. Tetapi hal ini catat saudara di dalam firman Tuhan di dalam rangka mengingatkan kita. Agar kita introspeksi. Jangan kita seperti orang-orang yang dilihat oleh Tuhan Yesus tatkala berada di bait Allah, ya. Orang-orang itu mempersembahkan uang. Kemudian dikatakan di samping mereka ada juga seorang perempuan janda juga mempersembahkan uang. Tetapi respon Tuhan, dia tidak memuji orang-orang banyak itu yang mempersembahkan uang luar biasa banyaknya. Kan pakai benggolan itu. Mereka masukkan ke dalam kotak persembahan, berbunyi ding 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 gitu. Ya kan? Banyak sekali. Tapi perempuan janda tidak, kecil sekali. Bahkan sampai tidak didengar. Gitu. Seharusnya Tuhan memuji yang persembahan banyak dong. Yang kecil mana? Tidak ada nilainya kan. Tetapi terbalik. Tuhan memuji perempuan janda ini. Bahkan
dengan keras menegur orang-orang yang mempersembahkan banyak. Karena apa? Karena motivasinya. Orang-orang kaya itu, waduh, dengan sengaja supaya orang banyak lihat, lalu memuji, waduh kamu hebat, persembahan. Tapi wanita itu dengan diam-diam sembahkan. Dikatakan itu hampir seluruh kebutuhannya. Mengapa? Karena persembahannya memang benar-benar untuk Tuhan. Ini dicatat, saudara, untuk mengingatkan saudara dan saya. Ada kalanya saya menjadi Yudas Iskariot, murid yang palsu. Saya kemukakan supaya saudara jelas ya, saya tidak rasa sungkan ya. Saya selama berada di Jakarta ya, udah 20 tahunan ya kalau nggak salah. Ya. Saya tidak pegang gereja, memang saya nggak mau pegang gereja. GKY mengundang saya untuk mengembalakan sebenarnya di Makassar, saya katakan nggak mau mengembalakan. Beban pelayanan saya sudah beralih dari mengembalakan. 28 tahun mengembalakan. Beralih daripada menulis dan mengajar. Saudara tahu nggak mengapa beralih? Karena Tuhan memberikan penerangan kepada saya. Kamu kalau terus menjadi pendeta mengembalakan bukan nggak baik. 10 tahun di sana tetap pendeta Paulus Daun satu orang saja. Coba kamu mengajar, muridmu 20 orang, 4 tahun berikutnya kamu ada 20 pendeta Paulus yang melayani di seluruh negara kita. Mengapa menulis? Pada suatu hari saya akan mati saya. Tidak ada saya lagi. Tapi tulisan saya tetap ada. Itu bisa terus dikembangkan. Sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, sering-sering saya terpancing ya. Bagaimanapun juga pendeta itu manusia ya. Siapa yang nggak mau uang? Mau. Dalam waktu saya mengajar menulis itu sering saya diundang. Tiap minggu hampir penuh itu. Apalagi kalau tahun baru Imlek, waduh. Banyaknya minta ampun tuh. Iya kan? Nah, karena seringnya saya diundang. Biasanya sudah selesai, ucapan terima kasih dikasih amplop dong. Saya buka, ada amplopnya kecil, ada yang besar. Ada satu kali gereja kecil ini ngundang saya, gereja besar juga ngundang. Tetapi yang duluan gereja kecil ini. Wah, timbul pergumulan. Nah, menurut saya kalau keuntungan pribadi enak yang besar dong, yang kecil disingkirkan dengan banyak alasan. Oh, sorry lah, sudah ada orang lebih dulu dan sebagainya, bisa saja. Pada waktu itu saya diingatkan, kamu mau jadi Yudas Iskariot ya? Motivasi pelayananmu untuk uang atau untuk Tuhan? Kita sering-sering menjadi orang Kristen yang tidak lebih jauh baik daripada Yudas Iskariot. Nah, ini dicatat saudara untuk mengingatkan kita. Saudara tatkala mempersembahkan uang, khususnya perpuluhan, saya tahu banyak orang Kristen tidak melaksanakan perpuluhan. Saudara tahu nggak perpuluhan itu apa sih? Misalnya gaji saya 1 juta. Perpuluhan saya berapa? 1 juta per bulan berapa ya? 100.000 ya nggak? Betul ya? 100.000. Saya yakin sangat sedikit ya, bukan nggak ada ya. Sangat sedikit yang melaksanakan. Tetapi dia mengaku perpuluhan, yaitu dengan apa?
100.000 tapi dipotong dulu. Sekolah anak, keperluan dapur, banyak-banyak sampai tinggal 10.000, baru perpuluhannya dari 10.000. Saudara kira saudara dipinter ya? Ngaku aja deh. Nah, melanggar perpuluhan nih. Ya, saya melaksanakan perpuluhan daripada neto bukan bruto. Tuhan menerima nggak? Saya beritahu, Tuhan menerima. Menerima. Saudara, persembahan perpuluhan dari bruto Tuhan terima, neto Tuhan juga terima. Wah, kalau gitu kabar baik ini. Pendeta Paulus Daun dia harus bertanggung jawab. Sebab itu perpuluhan bulan depan jadi anjlok ke bawah. Kira saudara pinter, jangan main-main. Tuhan kan tidak bisa dibuat main-main. Gitu. Kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian baru tidak disinggung sedikit pun mengenai perpuluhan, saudara. Hanya disinggung mengenai persembahan, tapi tidak bicara lagi perpuluhan. Tetapi itu bukan berarti perpuluhan dihapus, tidak, saudara. Perpuluhan di dalam perjanjian baru jauh lebih tinggi dibandingkan perjanjian lama. Karena perpuluhan di dalam perjanjian lama itu dihitung dengan angka-angka. Tetapi di dalam perjanjian baru perpuluhan tidak dihitung dengan angka-angka tetapi dengan kasih. Seberapa kasih saudara kepada Tuhan, persembahan saudara akan selevel dengan kasih saudara kepada Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya perpuluhan di dalam perjanjian baru seharusnya jauh lebih tinggi daripada perpuluhan yang terdapat di dalam perjanjian lama. Sebab itu perpuluhan kita dalam perjanjian baru bukan gaji saya 1 juta, perpuluhan saya 100.000 atau dipotong-potong kemudian. Tidak, saudara. Seharusnya jauh lebih tinggi. Karena apa? Kita memberi berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kasih kita kepada Tuhan seberapa, persembahan kita juga seberapa. Oleh karena itu, ada orang persembahannya melampaui perpuluhan yang terdapat di dalam perjanjian lama. Kalau kita benar-benar untuk Tuhan, perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen akan berbeda jauh. Tidak perlu pendeta di atas mimbar berkau-kau persembahan itu otomatis kita akan keluar. Karena apa, saudara? Nah, saya mengemukakan rahasia. Saudara mempersembahkan perpuluhan dari bruto, Tuhan terima. Dari neto, Tuhan terima. Oh, kalau gitu enakan neto. Cobalah. Boleh, saudara, tapi saudara akan merasakan akibatnya. Karena Tuhan tidak bisa dibuat main-main. Kalau saudara mempersembahkan daripada brutonya, maka berkat Tuhan juga dihitung dari brutonya, saudara tahu. Dari netonya, oke, nah berikanlah netonya. Sampai net, sampai nggak bisa di netnya lagi. Berikanlah, coba-coba. Nanti berkat Tuhan juga dihitung dari netonya. Sebab itu banyak orang Kristen berteriak-teriak, kenapa saya ini kurang, itu kurang. Usaha saya kenapa begini, kenapa begitu. Lalu kita marah-marah sama Tuhan, lalu komplain sama Tuhan, dan ngancem Tuhan lagi. Nanti minggu ini saya nggak datang ke gereja deh. Padahal bukan salah Tuhan, salah kita. Cengli dong. Saudara memancing misalnya di laut. Dengan umpan yang kecil lalu mau mendapatkan ikan yang besar, cengli enggak? Itu namanya bocengli.
Mancing yang besar baru dapat yang besar dong. Banyak sekali kita menjadi Yudas Iskariot. Murid-murid palsu. Kenapa tidak mengetahui apa itu kebenaran? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen? Mungkin pendeta saudara nggak tahu saudara persembahan berapa. Dalam pelayanan setia atau tidak. Pendeta nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jangan saudara kira di rumah menjadi suami yang baik. Menjadi orang tua yang baik. Tapi di luar tidak karuan-karuan. Punya istri satu, masih punya istri kedua di luar. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan nggak tahu berapa. Wah, pendeknya saya 1 minggu 1 kali datang ke gereja. Dan apalagi pendeta memimpin dosa pengakuan. Oh, itu pasti langsung masuk ke surga. Pasti didengar, dosa saya pasti akan diampuni. Nah, saudara jangan main-main sama Tuhan. Tuhan melihat itu semuanya. Kita melihat Yudas Iskariot berakhir bagaimana? Tuhan itu memang sayang ya. Tuhan itu sifatnya kan kasih. Tapi jangan lupa dia kan itu adil. Dan dia itu suci. Jangan saudara mempergunakan hal-hal yang bersifat lahiriah untuk menyogok Tuhan. Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat di luar kita, juga melihat ke dalam hati kita. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Nah, ini dicatat saudara. Yudas Iskariot merupakan contoh yang jelas konkret saudara. Untuk kita lihat bukan hanya untuk menikmati. Tapi introspeksi dan melihat sayakah Yudas Iskariot? Sebelum kita terlambat, kita datang minta ampun sama Tuhan. Lalu kita berubah. Agar supaya kita menjadi seperti 11 murid Tuhan, murid yang sejati daripada Yudas Iskariot menjadi murid yang palsu. Ini yang kedua, saudara, yang ketiga karena waktu berjalan ya terus. Di dalam ayat ketiga di sana dikatakan iblis memasuki tubuh Yudas. Sebab itu dia lalu merencanakan hal-hal yang jahat. Sampai-sampai dia berani mengkhianati Tuhan. Menjual Tuhan mengakibatkan Tuhan menderita sampai mati. Saya yakin Yudas tidak mempunyai keberanian yang demikian. Apalagi selama 3,5 tahun dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia melihat siapa Tuhan itu. Kewibawaan Tuhan. Dia lihat nyata. Saya yakin kalau dia bersandar pada dirinya sendiri, walaupun dia mempunyai motivasi yang tidak baik, tidak akan berani sampai dia mengkhianati sedemikian. Tetapi mengapa dia berani melakukan? Karena apa? Setan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, di sini lalu timbul pertanyaan, bisakah setan merasuk orang Kristen? Pendeta banyak membuatkan pendapat, ada yang mengatakan bisa. Ada yang mengatakan tidak, tapi hanya merasuk di kulitnya saja. Tapi saya mengatakan orang Kristen, asal yang benar loh ya, yang dilahirkan baru tidak akan mungkin bisa dirasuk setan. Mengapa saudara? Karena setiap orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, begitu dia dilahirkan baru, begitu dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, langsung Roh Kudus masuk dalam hatinya. Amin saudara? Amin. Saudara harus tahu itu. Pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru berbeda. Kalau dalam perjanjian baru, tatkala dia mau memakai, tatkala orang itu hidup dalam kekudusan, Roh Kudus masuk.
Tetapi begitu selesai tugasnya atau dia jatuh dalam dosa, Roh Kudus meninggalkan dia. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru tidak demikian. Begitu masuk ke dalam tubuh orang Kristen, dia tinggal tetap di dalam, tidak akan kemana-mana. Pernah saya memimpin tim PI ke satu pulau. Saya bertemu dengan pendeta setempat, lalu pendeta itu meminjamkan saya kaset. Ya. Kaset itu berisi pengalaman dia mengusir setan dari tubuh seorang ibu. Nah, saya dengarkan, di antara yang menarik adalah percakapan antara setan yang berada di dalam tubuh perempuan itu dengan pendeta ini. Setan itu mengatakan, saya iri kepada orang-orang Kristen. Pendeta tanya, kenapa kau iri? Karena di dalam tubuh setiap orang-orang Kristen itu keluar cahaya. Keluar cahaya. Iblis itu adalah bapak pembohong ya saudara. Ya. Apa yang dikatakan pasti bohong. Cuma perkataannya ini, dia mengatakan dalam tubuh umat Kristen keluar cahaya, saya mengaminkan. Mengapa saya mengaminkan? Memang demikian. Dengan kasat mata saudara dan saya tidak melihat ya. Tapi dunia rohani melihat. Saudara tahu nggak dari tubuh kita keluar cahaya? Mengapa? Karena Roh Kudus tinggal. Cahaya Roh Kudus melalui tubuh kita keluar. Sehingga dunia roh itu melihat saudara. Oleh karena itu saya tidak percaya kalau orang Kristen yang benar-benar bisa dirasuk setan. Jangan dirasuk, iblis melihat jauh-jauh aja lari. Saudara takut setan enggak? Takut setan enggak? Bukan setan ya, bukan setannya, tapi setan benar-benar. Takut enggak? Ngomong kosong kalau enggak takut, saya aja takut. Siapa enggak takut? Tapi sebenarnya saudara tahu enggak? Bukan kita yang takut setan, setan yang takut kita. Kenapa? Dari tubuh kita keluar cahaya, sebab itu tidak mungkin. Oleh karena itu orang-orang Kristen tidak mungkin dirasuk. Lain dengan Yudas Iskariot, karena dia memang pengikut Tuhan, tapi sebenarnya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dia tidak dilahirkan baru, maka dengan mudah aja setan masuk merasuk dia. Memang setan tidak bisa merasuk kita, tetapi setan bisa memakai kita. Ingat ya perkataan saya. Setan nggak bisa merasuk kita, tapi bisa memakai kita. Saya melayani sebagai gembala 28 tahun di 3 gereja. Semuanya gereja itu bermasalah. Tapi saya bersyukur ya, saya dilindungi. Dapat menghadapi, bahkan saya pernah membangun 6 gedung gereja. Sama pelayanan saya itu. Dari tidak ada apa-apanya sampai selesai, bahkan uang yang dikumpulkan karena pembangunan lebih, saudara. Dari tidak ada apa-apa, tanah pun tidak punya. Mengapa saudara tahu enggak? Setiap kali panitia, sebelum panitia terbentuk itu kan bicara dengan majelis gereja. Saya menekankan 3 hal. Begitu kita menetapkan mau bangun gereja, pasti kita ribut, saya bilang. Pasti. Wah, jangan bilang begitu Pak Pendeta, nggak mungkin lah kita kan membangun rumah Tuhan. Jangan ngomong begitu, pasti kita ribut. Dan betul setiap kali begitu panitia terbentuk, begitu mulai langsung ribut. Bertengkar di dalam. Kenapa saudara? Tidak heran. Karena kita mau membangun rumah Tuhan. Iblis senang enggak? Enggak senang. Sebab itu dia berusaha menggagalkan. Caranya yaitu mengadu. Ada yang pernah itu di satu gereja itu, kan saya ketua sinodo, saya harus pergi ke sana itu. Kenapa?
Karena beli genteng aja bertengkar tuh. Sampai nggak habis-habisnya itu. Terpaksa saya turun. Saya selesaikan. Pak Pendeta, untuk Tuhan gentengnya harus nomor 1. Pak Pendeta, kenapa gentengnya nomor 1? Yang nomor 2, nomor 3 bisa kok. Tidak perlu begitu. Masing-masing ada alasannya. Lalu saya katakan, oke, mau yang bagus, mau yang jelek, oke, semuanya benar. Tetapi saya bertanya, kamu punya duitnya berapa sih? Kalau punya duit banyak, nomor 1 kerjakan. Karena untuk Tuhan nomor 1. Kalau enggak, ya nomor 2. Asal jangan sampai bocor aja. Ada yang lain, waduh pendeknya Pak Pendeta ini untuk Tuhan begini begitu. Wah curinya banyak. Tapi pada waktu suruh keluar uang, dia lari nomor 1 dia. Begitu saya arahkan, baik majelis maupun panitia. Cuma saya ingat, walaupun kita akan ribut-ribut bagaimana deh, tetapi jangan sampai kamu dipakai oleh setan. Itu saja. Kalau kamu dipakai oleh setan, maka kamu adalah Yudas Iskariot zaman sekarang. Saya itu lucu. Mereka kalau bertengkar, jangan jadi dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh setan ya. Boleh ribut. Akhirnya bisa selesai sehingga gereja bangun dengan baik. Kita umat Kristen dari mantan-mantan orang berdosa dikumpulkan jadi satu, nggak ribut. Heran kita. Di gereja sering ribut nggak? Ribut. Sebentar ribut, nggak bisa menang, ya pindah ke tempat yang lain. Di tempat lain sama juga, pindah lagi. Ribut biasa. Cekcok tuh beda pendapat tuh biasa. Gimana orang begini banyaknya berkumpul jadi satu, apakah nggak ribut? Pasti ribut lah. Cuma ingat, jangan kita sampai dipakai oleh setan. Memang setan nggak bisa merasuk kita, tetapi bisa memakai kita. Dan jangan kita tertipu. Kita bukannya mau dipakai oleh setan, kita mau dipakai oleh Tuhan. Dalam pelayanan, kalau nggak bisa ribut, omong kosong lah. Ada seorang ibu, baru saja dia rajin-rajin ikut paduan suara. Baru pertama aja dia naik mimbar. Langsung suara-suara mengatakan, ibu itu, waduh nggak tahu malu, udah badannya gembrotnya bagaimana itu. Suaranya jadi suara 8 lagi itu. Berani-beraninya naik ke mimbar. Betul-betul memalukan. Nah ini sampai di telinganya. Nangis datang kepada saya. Pak Pendeta saya mau melayan gini. Kenapa baru saya melayani, baru saya mau rajin melayan, kok saya dikata-katain. Udah Pak Pendeta saya nggak mau. Saya bilang, jangan. Melayani Tuhan itu nggak akan mungkin enak. Kita harus pikul salib, kan itu dikatakan oleh Tuhan. Baru dikata-katain aja. Baru mencucurkan air mata, kan belum mencucurkan darah, belum menyerahkan nyawa kan? Iya Pak Pendeta. Bodoh kita. Maka kita terjebak tipu muslihat iblis. Diri tegar. Berkeyakinan saya bukan mau dipakai oleh setan, saya mau dipakai oleh Allah. Bahkan sampai menyerahkan nyawa pun saya rela. Dan itu kita lihat dalam sejarah gereja. Banyak hamba-hamba Tuhan mengorbankan nyawanya dengan cara-cara siksaan yang luar biasa. Mereka tetap setia. Karena mereka tidak mau dipakai oleh setan. Tidak mau dijebak oleh setan. Dia mau dipakai oleh Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Dan ini dicatat saudara untuk mengingatkan kita. Siapapun saudara. Saya mau jadi murid Tuhan atau menjadi murid yang palsu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ada kalanya menyebabkan kami tersinggung. Ada kalanya menyadarkan kami, dengan hati bersyukur kami menerima.
Tapi tolong Tuhan, firman-Mu itu adalah firman yang hidup. Melalui hamba-Mu disampaikan maksud Tuhan kepada setiap kami, bukan saja untuk kami dengar, menyadarkan kami, menyimpan itu di dalam hati kami, tetapi benar-benar kami wujudkan dalam kehidupan nyata kami. Sebab itu tolong kami ya Tuhan, kalau pada masa-masa yang lalu kami ini hanya berpura-pura menjadi murid-Mu, tetapi pada hakikatnya kami adalah murid-murid yang palsu. Seolah-olah kami ini paling nomor 1 di gereja, yang paling hebat di gereja. Tapi sebenarnya di pandangan Tuhan kami tidak terhitung apa-apa oleh karena semua penampilan kami bukan untuk Tuhan, tetapi untuk keuntungan diri kami. Jikalau itu adalah kami, Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami. Berbicara, agar kami tunduk di hadapan-Mu memohon pengampunan pertolongan. Agar hari-hari mendatang, kami benar-benar disebut murid Kristus, bukan murid yang palsu, tetapi murid yang sejati. Ampuni kesalahan-kesalahan pada waktu-waktu yang lalu. Berikanlah hikmat akal budi. Berikanlah kekuatan kemampuan daripada Roh Kudus, agar benar-benar di mana saja kami berada, kami bisa menunjukkan bahwa kami ini adalah murid-murid-Mu yang sejati. Berkati jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini. Biar firman-Mu itu selalu hidup, bukan hanya untuk didengar dan disimpan, benar-benar diwujudkan. Sehingga melalui gereja ini, nama-Mu benar-benar dipermuliakan. Saudara-saudari kami, sebagai komunitas saling bisa memberikan berkat satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.